dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya kita masih bisa diberikan untuk berRamadan di tahun ini. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci yang penuh ampunan. Saya Dadis Citra senang sekali bisa bersilaturahim dan juga menemani Anda sambil bersantap sahur dalam program Syiar Sahur. Yang insya Allah program ini akan memberikan manfaat dan juga maslahat untuk kita semua. Saat ini saya sudah bersama Ustadz Darmawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Cocok ya baik. kita ya, Iya, merah-merah kita ya. nggak janjian. Iya, nggak janjian loh. Ustadz, saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya, bulan yang dinanti-nantikan dan juga dirindukan oleh umat Islam. Betul. Bagaimana nih Ustadz nih marhaban ya Ramadan? Oke, terima kasih. Saya sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'da. Tanpa terasa, Ramadan datang kembali. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa masuk di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan nanti awal sampai akhir Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini tamu kita. Tamu yang kita harapkan. Kalau saya boleh mengibaratkan begini. Kalau kita dapat informasi dari misalnya kepala desa atau Pak Camat, bahwa bupati atau Pak Gubernur atau bahkan mungkin presiden hadir ke rumah kita, maka tentu kita akan mengadakan persiapan yang luar biasa. Salah satu mungkin persiapannya adalah bersih-bersih rumah. Ya. Ini pasti kan? Pasti. Bersih-bersih rumah. Ya. Yang catnya kurang pas, kita cat ulang. Kalau ada kotoran mungkin di dinding, Kayaknya di itu lantai, udah jadi di atap. tradisi juga ya Sudah Ustadz menjadi ya? tradisi. Iya. Makanya para ulama-ulama dulu nih mengajarkan kalau Ramadan mau datang kan bersih-bersih rumah, cat-cat rumah, kan begitu. Sebenarnya ini ajaran bahwa Ramadan ini tamu. Iya, kalau tamunya itu bupati atau wali kota, tamunya itu gubernur atau presiden, fisik rumah kita itu yang kita bersihkan. Terkadang kita tidak sadari bahwa tamu kita itu bukan tamu fisik. Betul. Ramadan ini tamu yang lebih mulia daripada gubernur. Tamu yang lebih mulia daripada presiden. Yaitu yang namanya Ramadan. Jagat raya seisinya memuliakan tamu yang namanya Ramadan. Maka langkah pertama untuk menyambut tamu ini, marhaban ya Ramadan, harus mempersiapkan rumah. Pertanyaannya, apa rumahnya Ramadan? Kan begitu. Kalau rumah kita yang fisik, ya rumah yang kita tempati. Rumahnya Ramadan adalah hati kita ini. Inilah yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Makanya sampai ada sabda baginda Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu alan niron. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Suka saja dengan datangnya Ramadan, Allah akan haramkan. Pertanyaannya, suka yang bagaimana, kan begitu? Suka yang bagaimana? Suka yang dipersiapkan dengan persiapan yang matang secara batin. Tadi kita di awal sudah kita sampaikan bahwa rumah kita bukan rumah fisik, tetapi rumah yang ada di dalam diri untuk menyambut Ramadan adalah hati kita. Artinya apa? Untuk marhaban ya Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan, hati kita harus dipersiapkan, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Nah, untuk penyakit hati sendiri ini ya, Ustadz, kalau kita bicara mengenai kita harus bisa, rumah kita ini adalah hati untuk menyambut bulan Ramadan. Betul. Ini bagaimana nih dengan orang-orang yang hatinya masih mungkin merasa hati saya kayaknya belum bersih nih, masih suka ada dendam sama dia gitu kan, hati yang belum bersih lah, itu tuh Betul. gimana Ustadz cara mempersiapkannya? Memang penyakit hati itu banyak. Itu dia. Penyakit hati itu banyak. Ya, Di antara yang barusan Mbak Dani sampaikan, suka marah, betul. dendam sama Betul. orang.
Sebelum Ramadan datang nih, maka yang pertama yuk kita maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Tanpa menunggu orang itu minta maaf. Kalau biasa kemarin-kemarin kita minta maaf, atau kita dimintai maaf, terus kita memberi maaf, mulia. Tapi ada yang jauh lebih mulia. Sebelum Ramadan datang, memaafkan orang lain tanpa menunggu orang itu meminta maaf. Sehingga kita kosong, tidak ada, maaf istilahnya, tidak ada dendam, tidak ada marah dengan orang. Walaupun mungkin maaf kemarin kita beda pilihan kan. Tapi tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Ini yang harus kita bersihkan pertama kali sebelum Ramadan datang. Kalau ini Ramadan sudah datang, rumah kita masih ada, maaf rumah kita berarti hati kita masih ada dendam sama orang, benci sama orang. Jangan pernah berharap Ramadan kita mudah kita jalankan. Puasanya mah gampang. Nggak makan, nggak minum mulai subuh sampai tenggelam matahari. Sampai maghrib. Lah itu mah gampang. Berarti percuma ya puasa kalau hatinya masih marah, masih iri, masih Betul. dengki sama orang. Kalau puasanya masih diiringi dendam, masih marah sama orang, jangan harap puasanya diterima oleh Allah. Ini penyakit yang pertama. Dendam, marah, kebencian harus dihilangkan dari dalam hati. Menyambut datangnya Ramadan. Yang kedua saudaraku, ini yang harus dibersihkan dari diri, kesombongan. Nah iya. Kesombongan, ini yang harus dibersihkan sebelum Ramadan datang. Karena maaf, salah satu ajaran Allah melalui Ramadan ini, mengajarkan kita untuk mempunyai sifat tawadhu. Kalau kita nih sebelum Ramadan, pagi sebelum berangkat, kita sarapan. Sebelum berangkat kerja, kita sarapan. Siang istirahat, kita makan siang. Malam kadang kita masih makan. Fisik kita kuat. Lah Ramadan sebelum subuh sahur. Tapi kerjaan kita normal. Sore kita sudah lemes loh. Artinya apa? Kalau sehari tidak kemasukan nasi sudah lemes. Sehari diri tidak minum sudah loyo. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada yang pantas dan patut disombongkan. Kalau kita menelaah lebih jauh, syaitan itu atau iblis itu maaf diusir oleh Allah dari surga itu karena satu loh. Hanya karena satu kesombongan. Tidak mau hormat sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sebelum Ramadan ini datang, atau saat ini kita puasa ini Ramadan, maka maaf, kita hilangkan kesombongan yang ada di diri, biar tidak menjadi hijab. Biar tidak menjadi kendala untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali. Artinya menyambut bulan Ramadan ini harus dilapangkan hatinya dulu. Kemudian kita juga harus bisa melampangkan hati kita yang memang masih dendam sama orang, gitu ya, marah sama orang. Dan juga artinya kita mensucikan rumah kita, hati kita ini ya Ustadz ya. Kita masih akan bahas hal-hal menarik lainnya untuk menyambut bulan Ramadan Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Sahur. Ingat, bohong bisa menghilangkan pahala puasa kita. Tinggal dalam Ramadan, ayo kita jujur deh. Nggak usah bohong. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Kembali lagi di Syiar Sahur masih bersama Ustadz Darmawan. Nah Ustadz, ini masih membahas soal penyakit hati. Ini mungkin menarik ya Ustadz ya. Nah kalau kita bicara soal penyakit hati ini, apa sih yang perlu dihilangkan lagi ini Ustadz nih? Tadi sudah dua yang kita sampaikan. Ya. Penyakit hati untuk menyambut Ramadan harus dihilangkan dari
diri kita sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga ini adalah hasad. Hasad itu iri. Iri itu kalau bahasa umumnya seneng kalau melihat orang susah, susah kalau melihat orang seneng. Itu mungkin mudah ditangkap. Jadi seneng kalau melihat orang susah nih. Lah kalau kemarin-kemarin dalam hati kita masih penuh sifat seperti itu, sebelum kita puasa Ramadan, yuk kita hilangkan. Dengan satu cara yang paling mudah. Yakini tidak ada rezeki salah orang. Ketika iri masih ada di dalam diri saudaraku, maka maaf, jangan pernah berharap Ramadannya diterima oleh Allah. Kenapa? Ini akan menjadi hijab, akan menjadi kendala. Kendala di mana? Kendala di hati kita. Ketika menjadi kendala di hati kita, maka maaf, Ramadan kita berat untuk kita jalankan. Andai kita puasa pun hanya puasa yang seperti disabdakan oleh baginda Rasulullah. Apa sabda baginda Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tidak mendapatkan pahala, apalagi ridho dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ada penyakit hati yang namanya iri. Ayo iri kita hilangkan. Tapi maaf loh, iri itu rata-rata satu level. Pedagang rata-rata iri sama pedagangnya. Coba pedagang sama-sama berjajar gak? Satu laris, satu enggak. Kan iri itu. Pejabat sama pejabatnya. Pengusaha sama pengusahanya. Guru sama gurunya. Ustadz sama ustadznya. Ya begitu memang. Kiai sama kiai. Ya memang itu satu level. Ini penyakit hati yang harus dihilangkan di dalam hati. Yang ketiga, untuk marhaban ya Ramadan. Kalau selain penyakit hati nih, mungkin Ustadz kita masih ada satu kebohongan gitu dengan orang lain gitu. Dengan Itu orang bagaimana lain. Ustadz? Kebohongan dengan orang lain itu menghilangkan pahala puasa. Kenapa kok sering bohong? Karena hatinya kotor. Hatinya nggak bersih. Kalau hatinya itu bersih, maka insya Allah orang itu jujur. Ramadan inilah salah satu cara agar di dalam Ramadan itu mentraining hati kita, mendidik di kawah candra di muka Ramadan untuk menjadi orang jujur. Ingat, bohong bisa menghilangkan pahala puasa kita. Sehingga dalam Ramadan, ayo kita jujur deh. Nggak usah bohong. Karena bohong pasti menghilangkan pahala puasa. Ya tadi, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Makanya maaf, hadis Rasulullah itu tadi itu man fariha. Siapa yang berbunga-bunga, bersukaria dengan datangnya bulan Ramadan. Secara zahir kadang bertentangan dengan batin. Coba nih, kita lihat di masyarakat. Kadang begini, Ramadan datang, ada yang begini. Alhamdulillah, Ya, Ramadan datang betul. lagi. Ada yang zahir batin ngucapin begitu. Batinnya begitu, lisannya begitu. Ini zahir batin. Tulus ikhlas. Jadi tulus ikhlas lahir Betul. batin. Gitu, Ada Ustadz. yang enggak. Ramadannya ada yang lisan. Alhamdulillah, batinnya ogah-ogahan puasa. Lah berarti enggak. Nah itu dia Ustadz, bagaimana buat yang belum suka dengan datangnya bulan Ramadan kayak udahlah bulan Ramadan ya udah puasa aja gitu kan. Nah, Ikutin aja itu gitu kan. berarti masih zahirnya. Masih zahirnya. Kalau itu masih mendingan. Ada yang kadang ada Ramadan begini. Ah, Ramadan lagi. Begitu kan. Puasa lagi. Iya. Tapi hari rayanya ikut. Lah, ketika ada orang yang ngomong, ah Ramadan lagi, puasa lagi. Berarti tidak farihah. Tidak sukaria dengan datangnya Ramadan. Lah kalau ketika tidak seperti ini, maka jangan pernah berharap Ramadannya menjauhkan dari nerakanya Allah. Begitu. Artinya kalau kita menyambut bulan Ramadan harus sukaria, sukacita dan juga Betul. ikhlas gitu. Dan jangan lupa untuk membersihkan diri juga ya Ustadz ya. Membersihkan Nah diri. ini pada bulan suci dikenal sebagai dengan bulan yang penuh ampunan ya Ustadz. Betul. Apakah memang betul bulan Ramadan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Saudaraku, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi setelah kita sukaria ini diwujudkan dengan betul-betul kita puasa. Ingat nih sabda Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban.
siapa yang dalam bulan Ramadan ini puasa, imanan dengan penuh keyakinan bahwa Ramadan ini betul-betul saya yang butuh untuk puasa, bukan Allah yang butuh, diri yang butuh. Yakin ini perintah Allah dan kebutuhan untuk diri. Wahtisaban. Wahtisaban itu puasanya diiringi dengan betul-betul puasa, lesannya puasa, matanya puasa, telinganya puasa, akalnya puasa, hatinya berpuasa. Tidak hanya perutnya yang berpuasa. Apa yang Allah janjikan melalui sabda baginda Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang akan Allah ampuni. Masya Allah. Itu kalau kita betul-betul menjalankan Ramadan secara niat. Kalau dan juga. betul-betul puasa. Betul. Tidak hanya perutnya. Nah, itu dia. Lisannya tidak Kalau tidak ngunjingin betul-betul orang. puasa gimana itu Ustaz? Kalau kita tidak betul-betul puasa, ya itu tadi. Iya. Hanya dapat lapar dan dahaga. Tapi kalau betul-betul puasa, tadi yang Mbak Dani sampaikan, dosanya Allah akan ampuni. Dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dosa yang besar maupun yang kecil. Masya akan Allah. ampuni. Ini 30 hari berpuasa. Ada 30 nggak hari. sih waktu yang mustajab nih di bulan Ramadan ini untuk kita bisa memohon ampun? Ramadan tidak hanya bulan pengampunan dosa. Tapi Ramadan juga bulan diijabah doa-doa kita. Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu waktu yang mustajabah. Saudaraku, Ramadan tidak hanya di malam hari Allah ijabah doa kita. Setiap habis sholat 5 waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, full. Allah istimewakan Ramadan di sini. Artinya apa? Doa-doa kita, ayo kita perbanyak. Jangan hanya disamakan dengan di luar bulan Ramadan. Karena Ramadan full penuh mustajab. Full doa diijabah oleh Allah. Loh, saya sudah minta. Tapi kok belum diijabah nih? Maaf. Bukan Allah tidak mengijabah. Tetapi mungkin ada kendala doa yang kita munajatkan kepada Allah. Apa kendalanya? Dosa-dosa kita. Bisa jadi tadi maaf sering kita bohong sama orang. Itu menjadi kendala. Bisa jadi maksiat kita sering kita lakukan. Itu menjadi kendala. Bisa jadi kita masih ada kebencian kepada orang. Itu menjadi kendala doa kita. Bisa jadi masih ada dendam sama orang. Itu menjadi kendala doa kita. Kalau kendala-kendala doa itu sudah kita hilangkan dari awal sebelum Ramadan masuk atau awal Ramadan, maka doa-doa kita di dalam bulan Ramadan akan Allah ijabah. Karena full di Ramadan Allah ijabah doa-doa setiap hamba. Masya Allah, sebenarnya memang bukan hanya di bulan Ramadan aja ya kita bisa memohon ampun. Di Betul. bulan-bulan di luar Ramadan juga bisa, hanya saja memang di bulan Ramadan ini pahalanya lebih tinggi seperti itu ya Ustadz ya. Pahalanya lebih tinggi, setiap amal ibadah dilipat gandakan Baik. oleh Allah. Ya, baik Ustadz, kita masih akan bahas mengenai bulan suci Ramadan ini dan Ya. pemirsa tetaplah bersama kami di Syiar Sahur. Kita hilangkan dari diri kita. Dendam, marah, kebencian, kesombongan, kita hilangkan dari diri. Mungkin kalau anak minta maaf sama orang tua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Syiar Sahur dan masih bersama Ustadz Darmawan. Nah Ustadz, seperti yang kita ketahui nih, bulan puasa ini kan wajib hukumnya ya kalau kita berpuasa. Betul. Tapi ada nggak sih toleransi bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa? Orang-orang yang tidak mampu berpuasa ini ada 2 kategori secara global. Kategori yang pertama adalah kategori sakit. Yang kedua adalah kategori dalam perjalanan. 2 orang ini mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari Allah.
Yang pertama, orang yang sakit boleh untuk tidak puasa. Tapi pertanyaannya sakit yang bagaimana, kan begitu? Sakit yang kalau orang itu puasa, maka tambah sakit. Maka boleh tidak puasa. Apa solusinya bagi orang yang sakit di bulan Ramadan terus tidak puasa? Solusinya adalah mengganti di luar bulan Ramadan, selesai Ramadan nanti. Yang kedua, orang-orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Orang-orang yang dalam perjalanan jauh ini minimal perjalanan yang boleh untuk mengqashar sholat. Anggaplah kurang lebih 90 km. Tapi kalau sekarang nih, perjalanan Jakarta-Surabaya pakai pesawat hanya sejam. Hemat saya, jangan menggunakan yang ini. Karena mungkin yang 90 km ini perjalanan jauh yang ketika dia berpuasa, maka akan memadorotkan untuk diri. Sehingga kalau hanya pakai pesawat yang hanya sejam atau maksimal 1,5 jam, tetaplah berpuasa walaupun secara fikih itu boleh. Begitu. Ya, baik Ustaz. Ini kalau tidurnya orang puasa saja dijanjikan pahala karena kan memasuki bulan Ramadan gitu kan, pahala bertubi-tubi gitu ya Betul. Ramadannya. Sehingga mungkin banyak orang yang memilih tidur siang, tidur yang panjang sampai buka puasa nanti. Itu gimana Ustaz? Padahal kan si jam-jam kosong ini kan seharusnya kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an, berzikir gitu ya Ustaz ya. Itu gimana Ustaz? Memang ada keterangan naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Iya. Cuma, ini yang harus digarisbawahi, itu alternatif terakhir. Jadi ada beberapa pertimbangan. Tadi sudah disampaikan bahwa Ramadan itu adalah doa diijabah oleh Allah. Maka kita berbanyak doa. Doa dilipat gandakan setiap amal ibadah. Makanya ya kita perbanyak. Yang bisa baca Quran, kita berbanyak baca Al-Quran. Yang tidak bisa, kita banyak zikir yang bisa. Entah istighfar, sholawat, baca tasbih, tahlil, dan lain sebagainya. Yang punya uang, ya bersedekah. Lah, maaf, andai kesemuanya ini tidak bisa. Dengan pertimbangan kalau saya mata ini melek, terus mata melakukan dosa. Kalau saya tidak tidur lesan gunjing orang, kalau saya tidak tidur telinga mendengarkan perbuatan atau mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka alternatif terakhir ini boleh untuk dikerjakan. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tapi ini alternatif terakhir daripada melakukan maksiat. Nah, kalau soal maksiat nih Ustadz ya, nih kalau mata nih kita udah bicara soal mata. Ketika kita pegang gadget, pegang handphone gitu ya Ustadz ya, kita lagi puasa, terus kita lihat hal-hal yang tidak lazim seperti misalnya melihat aurat terbuka, itu bagaimana Ustadz? Sehingga mengundang nafsu bagi mungkin kaum pria atau wanita gitu, bagaimana Ustadz? Yang pertama secepatnya ditutup. Iya. Yang kedua wudhu. Puasanya bisa batal nggak itu Ustadz? Makanya secepatnya ditutup, kedua wudhu. Karena kan terkadang tidak kita niat lihat muncul sendiri. Betul, iya. Makanya kalau tidak ada niatan untuk buka, secepatnya ditutup. Lalu wudhu, setelah itu perbanyak istighfar. Lanjut puasanya. Mudah-mudahan diterima puasanya oleh Allah. Jadi jangan sampai lihat hal-hal seperti Betul. itu ya Ustadz ya. Karena itu maksiatnya mata. Wah iya. Maksiatnya mata bisa menggugurkan pahala puasa. Nah kalau kita bisa bicara soal pahala nih, ada nggak sih manusia yang tidak mendapat ampunan sampai Ramadan berakhir? Apa yang membuat dia begitu? Manusia yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ada, banyak. Tidak hanya ada, banyak. Siapa dia? Pertama orang yang tidak puasa. Karena puasa itu perintah. Ketika tidak melaksanakan perintah, hukumnya dosa. Karena melanggar perintah. Jadi orang yang tidak puasa tidak akan pernah mendapat pengampunan oleh Allah. Yang kedua, yang tidak mendapat pengampunan, orang yang puasa tapi puasanya tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, di dalam bulan Ramadan tidak diperbanyak melaksanakan ibadah, tetapi diperbanyak melakukan dosa. Orang ini tidak mendapatkan pengampunan. Di Ramadan itu ada 3 kategori loh.
Awaluhu rahmah. 10 hari yang pertama itu rahmat dari Allah. Wa ausatuhu maghfirah. Pertengahan 10 sampai 20 Ramadan itu pengampunan Allah. Wa akhiruhu 10 hari yang terakhir aitqun minan nar. Pembebasan dari api neraka. Siapa yang mendapat ketiga kategori ini? Yang mendapatkan adalah orang-orang yang betul-betul puasa, tak hanya puasa di perutnya, menahan lapar dan dahaga, tapi indrawinya pun berpuasa. Matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya pun ikut berpuasa. Jadi laksanakanlah bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh seperti Betul. itu Ustaz. Ustaz, apa yang bisa Anda sampaikan untuk menutup perjumpaan kita dalam syiar sahur kali ini? Saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan yang pertama untuk menyambut Ramadan, ayo kita persiapkan rumahnya. Apa itu rumahnya? Hati kita. Bagaimana cara mempersiapkan penyakit-penyakit hati sebelum keesokan hari kita berpuasa? Kita hilangkan dari diri kita. Dendam, marah, kebencian, kesombongan, kita hilangkan dari diri. Mungkin kalau anak minta maaf sama orang tua, istri minta maaf sama suaminya. Yang kedua, kita isi Ramadan dengan perbanyak ibadah dan doa serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dan pemirsa, syiar sahur bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk berlomba-lomba memohon ampunan di bulan suci ini. Mari kita saling maafkan, sungguh bertaubat dari lubuk hati yang paling dalam, begitu ya Ustadz ya. Betul. Dan tidak akan mengulangi dosa-dosa kita lagi, insya Allah. Dan pemirsa, 30 menit sudah syiar sahur menemani Anda hari ini. Saya Dani Citra pamit undur diri. Terima kasih Ustadz sudah bergabung bersama kami. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.